Selamat pagi anak-anakku semuanya. Barakallah ya, anak-anakku sudah naik di kelas 4. Semoga di kelas 4 anak-anak lebih semangat, lebih bertanggung jawab, dan tentunya lebih solih-solihah. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, muatan bahasa Indonesia, dan IPS. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar dengan penuh semangat. Gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anakku harus mengetahui yang pertama, apa itu paragraf, kedua, apa itu kalimat utama. Nah, setelah itu baru kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan gagasan pokok sebagai pengendalinya. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan gagasan pokok sebagai pengendalinya. Kemudian, ciri-ciri paragraf itu ada 4. 1. Letak baris pertama agak menjorok ke dalam, seperti kolom yang sebelah ya. Biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. 2. Memakai gagasan pokok yang dinyatakan dalam kalimat utama. 3. Memakai gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. 4. Memiliki satu kalimat utama saja dalam sebuah paragraf. Jadi pengertian paragraf itu tadi ya. Jadi paragraf itu gagasan pokok, 2. Gagasan pendukung, 3. Kalimat pokok atau kalimat utama, 4. Kalimat pendukung. Kemudian jenis paragraf untuk pembelajaran kali ini Bu Duri akan menyampaikan 3 dulu. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu artinya adalah gagasan pokok berada di awal paragraf. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah gagasan pokok terdapat di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran, yaitu gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Jadi, kalau gagasan pokoknya berada di awal paragraf, berarti disebut paragraf deduktif. Kalau gagasan pokoknya berada di akhir, disebut paragraf induktif. Sedangkan gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Bu Nuri ulangi, kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar paragraf. Kalimat utama terletak di 3 tempat. Yang pertama, kalimat utama terletak di awal paragraf, disebut paragraf deduktif. 2. Kalimat utama terletak di akhir paragraf, disebut paragraf induktif. 3. Kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir, disebut paragraf campuran. Cara menentukan kalimat utama itu ada 3. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dari kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Nah, ini penting sekali. Yang kedua diperhatikan. Jika kalian menemukan kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu,
maka kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian, jika kalian tidak menemukan kata penghubung, jadi maka dengan demikian, oleh sebab itu, maka kalimat utamanya berada di awal paragraf. Ini ada sebuah contoh, kita bahas bersama. Manakah kalimat utamanya? Kalimat utamanya kita tentukan ya. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat, joglo, dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yaitu angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, kalimat terakhir itu sudah guru garis bawahi berwarna oranye dan ada kata penghubung jadi, berarti kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kenapa berada di akhir paragraf? Karena tadi ada kalimat penghubungnya. Ada contohnya lagi, Bu Guru bacakan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita cari dulu kalimat terakhir, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di sini tidak ada kata penghubungnya. Kemudian kita fokuskan ke kalimat di awal, kalimat awal. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Kemudian kalimat terakhir itu tidak ada kata penghubungnya, berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf yang kalimatnya berbunyi Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Oke, paham ya? Kita akan membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Paragraf itu jika dikatakan paragraf yang baik itu pastinya ada satu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Bu Guru ibaratkan sebuah semangka satu kan itu. Semangka satu, Bu Guru belah satu dan akhirnya kan mereka berpisah. Nah, diibaratkan semangka yang sudah Bu Guru belah ini, yang satu ini gagasan pokoknya. Sedangkan sisa semangka yang dibelah Bu Guru tadi itu adalah gagasan pendukung. Jadi, dalam satu paragraf itu, paragraf yang dikatakan baik itu pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Kemudian pengertian gagasan pokok atau gagasan utama ya. Gagasan pokok itu juga disebut ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Jadi gagasan pokok, nama lain gagasan pokok itu ide pokok boleh, gagasan pokok boleh, atau pikiran utama. Kemudian pengertian gagasan pokok atau gagasan utama adalah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan pokok menjadi gagasan dasar pengembang sebuah paragraf. Gagasan pokok dapat berupa kalimat utama atau pokok paragraf. Maksudnya, gagasan pokok bisa berupa seluruh kalimat utama secara utuh
bisa juga hanya sebagian dari kalimat utama. Kemudian, arti gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini itu artinya atau maksudnya itu adalah penjelasan atau tambahan informasi dari gagasan utama. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada 4. Ulangi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Terakhir, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi, gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama. Bisa diambil seluruh kalimat utama, bisa disebutkan pokok, atau gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama tapi bisa diringkas gitu ya, bisa diperjelas, bisa dipendekkan gitu. Kemudian kan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Judulnya Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, langkah-langkah mencari gagasan pokok tadi adalah membaca. Sudah kita baca dari kalimat awal sampai kalimat terakhir. Kemudian cermati kalimat, kita cermati dari atas sampai bawah. Kita temukan kalimat utama. Coba kalimat utama, kita lihat kalimat yang terakhir yang berbunyi Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Mohon maaf, bukan yang itu. Kalimat terakhir berbunyi seperti ini. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ayo diingat, kalimat terakhir ini ada kata penghubung nggak? Ada kata jadi. Oleh sebab itu demikian tidak ada kan? Berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf yang kalimatnya berbunyi Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ya, berarti kalimat utamanya tadi itu ya, yang Bu Guru cetak warna merah. Kemudian gagasan pokok itu diambil dari kalimat utama. Nah, kalimat utamanya panjang ya. Kemudian bisa kita potong, bisa kita ringkas yang akhirnya berbunyi seperti ini. Pawai budaya di kampung Babakan. Gagasan pendukung pada paragraf pawai budaya adalah paragraf yang tadi Bu Guru kasih nomor. Nah, setelah Bu Guru kasih nomor itu menjadi 6 kalimat. Tadi pada pawai budaya tadi gagasan pokoknya berada di awal paragraf yang Bu Guru cetak hitam kalimatnya. Kemudian, nah ini adalah gagasan pokoknya. Sedangkan yang lainnya itu adalah gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukungnya itu ada 5 yang berbunyi kalimat pertamanya, pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Kemudian, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kemudian warga sabar menanti. Kemudian gagasan pendukung yang terakhir adalah suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paham ya? Ini ada contoh lagi. Kita simak ya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Batik merupakan pakaian tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Seiring berkembangnya waktu, batik
tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik. Misalnya batik Bali. Nah, untuk membahas paragraf ini, slide berikutnya ya. Ayo tentukan gagasan pokoknya. Nah, paragraf tadi Bu Guru pisah-pisah akhirnya menjadi 4 kalimat. Ya, kenapa bisa 4 kalimat, Bu? Tandanya tadi adalah diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu berarti bisa dihitung ya. Ada 4 kalimat. Nah, yang pertama, batik merupakan pakaian tradisional Indonesia. Nah, itu kalimat terakhir berbunyi beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik, misalnya batik merah. Di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung, tidak ada kata jadi. Oleh sebab itu dan demikian berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf ya. Jadi gagasan pokoknya terletak di awal. Sedangkan sisanya ya itu adalah gagasan pendukung, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Jadi dalam menyajikan, kita membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung itu bisa dalam bentuk peta pikiran. Contohnya seperti ini. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran pengertiannya adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Nah, jadinya seperti ini tadi, bacaan tadi ya. Gagasan pokoknya tadi berjudul batik merupakan kain tradisional di Indonesia. Kemudian di bawahnya kita kasih tanda panah dulu, kemudian di bawahnya kita tulis gagasan pendukung yang pertama berbunyi cara membuat kain batik. Terus yang kedua, gagasan kedua, tempat asal kain batik. Ketiga, persebaran kain batik. Jadi mudah ya. Apa yang sudah kita kerjakan tadi sudah menemukan gagasan pokok, gagasan pendukung, kemudian kita membuat diagram. Dengan cara ini tadi boleh kotak seperti ini, boleh bentuknya bulat atau lingkaran, terus kemudian kita kasih tanda panahnya. Materi berikutnya. Oke. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman tersebut antara lain 1. Keberagaman suku bangsa. Pengertian suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada banyak sekali. Contohnya ini. 1. Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Di Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Berarti kita berada di Jawa Tengah, berarti suku bangsanya apa? Betul, suku Jawa. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga, Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. Pulau Sulawesi itu ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Bul. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara. Di sana ada suku Sasak. Terus kemudian suku Sumba dan suku Dawan. Keenam, Kepulauan Maluku dan Papua. Di sana ada suku Tobelo, kemudian suku Dani, dan suku Asmat. 2. Keberagaman bahasa. Di negara kita itu banyak bahasa. Apa sih arti dari bahasa itu? Adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa berbeda-beda. Contoh bahasa daerah. Bahasa Batak dari Sumatera, bahasa Sunda dari Jawa Barat, bahasa Betawi dari Jakarta. Keberagaman rumah adat. Jadi setiap provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya, Bu Guru sudah menyiapkan gambar dan nama rumah adatnya. Yang pertama,
Rumah Tongkonan. Nah, Rumah Tongkonan itu dari daerah Sulawesi Selatan. Kemudian Rumah Honai. Rumah Honai itu dari Papua. Nah, ini nih rumah kita. Rumah Joglo. Rumah Joglo itu bukan dari Papua ya, mohon maaf ya. Rumah Joglo itu dari Jawa Tengah. Dan yang terakhir, Rumah Gadang. Rumah Gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Maaf ya, itu belum disuruh hapus. Rumah Joglo yang benar adalah dari Jawa Tengah. Salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara tubuh dan iringan musik. Contoh tari yang ada di negara kita. Yang pertama, tari kecak dan tari cendrawasih berasal dari Bali. Tari perang berasal dari Papua. Tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Dan tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya, yang pertama, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat. Contoh kedua, pakaian adatnya adalah beskap. Beskap itu dari daerah kita, yaitu Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga itu adalah payas. Payas itu baju adat dari Bali. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya, keris dari Jawa, rencang dari Aceh, tombak trisula dari Sumatera Selatan. Kemudian yang ketujuh, keberagaman musik tradisional. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Kemudian contoh musik tradisional. Yang pertama, tambo. Tambo itu dari Aceh. Kemudian angklung dari Jawa Barat dan tifa dari Papua. Ketiga alat musik ini cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dikeplak, digesek, dan dipukul. Kemudian, keberagaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya, pria dari suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang, seperti gambar yang sudah dulu disiapkan. Setiap sembahyang mereka pasti memberi sesajen kepada para dewa. Kemudian selain contoh ini, contohnya di umat agama kita, agama Islam. Agama Islam ketika kita akan beribadah, terutama yang laki-laki itu pasti memakai peci. Selain memakai peci, juga memakai sarung. Sedangkan yang perempuan ketika beribadah, ketika kita menghadap Allah, sembahyangnya kita atau sholat kita menggunakan mukena. Kemudian, suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang pengertian paragraf, bagaimana mencari kalimat utama, kemudian menentukan tugasan pokok dan pendukung, dan kita sudah belajar keberagaman yang ada di Indonesia. Tadi contohnya ada banyak banget. Rumah adat, baju adat, senjata tradisional, kemudian suku bangsa, dan lain-lain. Untuk tugas hari ini, anak-anakku silahkan mengerjakan buku paket tema 1, Indahnya Kebersamaan kelas 4, halaman 1, Romawi A, B, C, dan halaman 3 menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Saya pasti bisa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca
dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan Bu Nuri, tetap sholat 5 waktu, tetap ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.